Teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tips gimana caranya kita bisa kedengaran lebih confident even if our English is not perfect. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita biasanya kemampuannya belum terlalu bagus gitu ya, atau kita nggak terlalu confident, teman-teman, seringkali jadinya kita terlalu nervous, dan akhirnya yang terjadi adalah kita kedengaran nggak confident. Kita jadi banyak gitu ya, banyak mikirnya, banyak posesnya, teman-teman. Jadi ini saya berikan beberapa tips yang bisa kalian terapkan ketika kalian memang rasanya masih merasa English kalian belum perfect gitu ya. Tapi setidaknya dengan kalian lakukan ini, itu tuh tidak terlalu sekelihatan itu. Oke, yang pertama, teman-teman. Wah, cahaya backgroundnya ini mataharinya langsung ya, teman-teman. Jadi saya duduk di sini menutupin cahayanya. Tapi nanti kalau tembus-tembus dikit saya minta maaf. Oke. Kita langsung masuk ke tips yang pertama, teman-teman, yaitu adalah slower pace. Apa maksudnya? Ketika kalian ngomong, teman-teman, kalian tidak perlu ngomong itu cepat-cepat. Oke, tapi jangan kelambatan juga. Tapi again, kalian boleh pakai slower pace. Jadi ketika kita itu belum terlalu bagus bahasa Inggrisnya, nggak perlu bicara itu berusaha cepat, teman-teman. Karena cepat itu bukan kunci utama ketika kita komunikasi. Jadi diatur kecepatannya. Jadi daripada kita ngomong cepat-cepat kayak misalnya I think so if we do that, nah biasanya kalau kita berusaha ngomong cepat-cepat tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita perlambat, misalnya kita bisa I think when we are trying to develop ourselves, we should be thinking about how we approach or how we should look at that thing first. Nah, ketika kalian bisa atur kecepatan bicara kalian, dilambatin sedikit nggak apa-apa, tapi jadinya tidak banyak kayak gitu ya. Itu justru lebih bagus loh. Nah, itu satu. Jadi gunakan slower pace. Yang kedua, teman-teman, gunakan clear structure. Jadi ketika kalian mau bicara gitu ya, bikin satu kalimat, teman-teman, clarity itu akan makin bagus ketika memang kalian punya structure yang juga bagus. Nah, jadi biasanya, saya kasih contoh dalam IELTS speaking, teman-teman. Structure yang bagus biasanya adalah ketika kita berusaha untuk menjawab pertanyaannya dulu, lalu kita jelaskan, lalu kita berikan example, teman-teman. Nah, ketika structure-nya ini udah clear, biasanya meaning kalimat yang akan kita kasih gitu ya, itu juga better. Ya, sebagai contoh, kalau misalnya kita ditanya kita ditanya kenapa banyak orang yang mengadopsi pets atau mengadopsi animal sebagai pets gitu ya, sebagai binatang piaraan, teman-teman. Ya, kalau kita pakai structure yang tadi, kita bisa bilang, a lot of people adopt animals as pets because many people in this modern era is lonely, you know. They are lonely because oftentimes, especially this young generation, they live alone because they are not married yet. They don't have their own family yet, right? But they live separately from their parents. So in order to handle that loneliness, adopting animals as pets is often one of the most ideal way seen by these people. Nah, jadi teman-teman, ketika kita udah bisa jawab pertanyaan, lalu kita bisa jelaskan, lalu kita mungkin berikan example juga kalau dibutuhkan gitu ya. Ya, strukturnya clear, clarity-nya juga jadi lebih enak. Ketiga, teman-teman, eye contact. Nah, teman-teman, ketika kita bicara dan kita nggak ada eye contact, maka yang sering terjadi adalah rasanya kayak kita tuh memang nggak confident. Saya juga udah sering kok ketemu orang ngomong, teman-teman, gitu ya. Dan banyak loh yang umurnya masih mungkin belasan, kayak masih 15, 16, teman-teman. Kalau ngomong nggak bisa ada eye contact. Salah satu alasannya mungkin yang pernah saya dengar adalah karena setelah COVID gitu ya, nggak terbiasa bicara dengan orang lain, nggak terbiasa face to face interaction. Akhirnya jadinya kurang bisa menatap mata orang lain ketika sedang berbicara. Nah, ini kan justru mengurangi confidence kita, kelihatannya ya di mata orang lain. Jadi kalau kalian mau kelihatan lebih confidence, sebenarnya kalian gak harus 100% ketika bicara sama orang tuh harus selalu menatap matanya, enggak. Tapi kalian tetap harus ada some sort of eye contact, tetap harus ada. Jangan sampai gak ada sama sekali ya. Lalu breathing control, teman-teman. Nah, ketika kalian bicara, tadi ini berhubungan juga dengan kecepatan cara kita bicara. Jangan bicara terlalu cepat, tapi juga jangan bicara terlalu lambat. Kalian atur pernapasan kalian.
Jadi atur pernapasan kalian supaya kalian juga ketika ngomong tuh nggak terdengar terengah-engah karena capek gitu ya. Dan juga ya kalian, intinya adalah ketika breathing kita atau pernapasan kita kontrol, clarity kita pun biasanya bisa jadi lebih bagus. Ya, jadi atur pernafasan kita sehingga pace kita bicara pun itu juga biasanya menjadi lebih terkontrol. Dan satu lagi teman-teman, yaitu controlled intonation. Sebagai contoh, misalnya kita kan harus kalau bicara itu kan ada intonasi teman-teman. Kalau misalnya let's say saya mau highlight satu poin dan saya anggap poin itu penting, saya akan ada pause di situ. Nah, ini adalah intonasi yang bisa kita kontrol. Ketika kalian mau menekankan sesuatu, kalian boleh ada pauses. Kalian boleh ada gap between mungkin satu kalimat satu ke kalimat yang lain. Dan juga kalian boleh naikin nada, kalian boleh turunin nada, tergantung apa yang sedang kalian bicarakan. Karena ketika kita bicara flat dan tidak ada intonasi sama sekali, maka biasanya message yang kita deliver pun kurang impactful. Akhirnya yang terjadi adalah kita terdengar kurang confident. Nah, jadi ini adalah 5 tips yang bisa kalian terapkan teman-teman untuk kalian kedengaran lebih confident. Bahkan kalaupun let's say English kalian belum perfect, bahkan kita nggak bicara hanya tentang bicara dalam bahasa Inggris. Ketika kalian mungkin dalam situasi yang dimana ya kita ngomong bahasa Indonesia aja seperti ini teman-teman, ketika kalian kurang confident dan kalian lakukan ini pun bisa membuat kalian terdengar dan terlihat lebih confident. Kalian terdengar lebih reliable, lebih trustworthy. Jadi lakukan ini teman-teman, pelajari dan coba terapkan aja. Dengan begini saya harap komunikasi kalian juga bisa jadi lebih baik. See you in the next videos.